paling istimewa kata para ulama ketika lahirnya yang mulia Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan barokah lahirnya beliau ini, maka ada nuzul Quran, ada perintah-perintah Allah, ada yang mulia, barokahnya lahirnya yang mulia Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ajma'in, beliau mengatakan, "Man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah." Sayyidina Abu Bakar beliau mengatakan, barang siapa yang menyumbangkan dirham yang satu dirham, bagaimana dirham tersayang harta uangnya diimpakkan untuk dimulidi di dalam merayakan yaitu hari kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena lebih dikerjana nanti orang yang mengimpakkan hartanya tadi akan bersama Sayyidina Abu Bakar di dalam surga. Jadi kalau kita ingin jadi temannya Sayyidina Abu Bakar yang surga, otomatis kita ini masuk ke dalam surga. Itu harapan kita. Harapan kita yang paling penting, yang paling sempurna di dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat, hanya mendapatkan ridha Allah sehingga dimasukkan ke dalam surga. Itu saja hadirin yang mulia. Jadi di dunia ini ada dua perkara, kemaksiatan dan kebaikan. Ada jalan yang kesesatan, ada jalan yang lurus. Begitu juga nanti di akhirat hanya ada dua tempat saja. Kalau enggak surga, neraka. Ada dua pilihan. Kalau enggak surga, neraka. Semoga yang telah menyumbangkan, yang sudah menyumbangkan sebagian hartanya untuk merayakan majlis Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga nanti di yaumul qiyamah bersama Sayyidina Abu Bakar dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin wa hadirat rahimakumullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga beliau mengatakan, "Man azzama fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju min dunya illa biman." Kalau orang itu mengagungkan majlis Maulid Nabi, mereka memuliakan majlis Maulid Nabi, maka nanti di akhirat kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, tidaklah dia keluar dari kehidupan dunia, maksudnya kematian, illa bil iman, kecuali dengan membawa iman. Insyaallah. Sangat mulia, sangat berharga kita hadir dengan senang saja dengan memperingati hari kelahiran baginda Nabi. Itu bisa-bisa kita akan mendapatkan apa? Iman, Masya Allah. Mendapatkan iman ketika akhir hayat kita mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Semoga yang hadir di sini, yang belum sempat hadir, semuanya diberikan ridho oleh Allah sehingga mati dalam keadaan iman dari Islam. Itulah harapan kita semua. Maka hadirin wal hadirat dan saya muliakan, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, yang sabdanya adibu awladakum ala salasin fisalli hubbi nabiikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Quran. Ini sabdanya baginda Nabi. Sabdanya baginda Nabi apa? Beliau mengucapkan sabdanya beliau, adibu, ajarkanlah awladakum kepada anak-anak kalian ala fisalin, atas tiga perkara. Yang pertama, hubbi nabiikum, cinta kepada nabi kalian. Jadi hadirin hadirat yang saya muliakan, paling utama anak-anak kecil itu disuruh sholat, bukan yang diperintahkan oleh Nabi. Yang diperintahkan oleh Nabi yang pertama, anak itu masih dingin, dan itu yang diperintahkan yang pertama, hubbi nabiikum, cinta kepada nabi. Jangan sampai kita anak-anak kita yang masih kecil itu pikirannya itu masih bersih, Masya Allah, masih murni, pengalamannya itu belum pernah. Maka kita ajarkan apa? Cinta kepada Nabi. Hubbi nabiikum,
Yang kedua apa? Hubbi ahli baitihi wa qiraatul Quran. Yang kedua, cinta kepada keluarga baik. Jadi keluarga begini Nabi kita kenalkan, kita cinta biar anak kita tumbuh rasa cinta kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada para ulama, kepada orang-orang soleh itu kita cintakan kepada anak kita. Karena apa? Karena anak-anak inilah yang akan meneruskan perjuangan kita, yang akan menyelamatkan kita daripada api neraka yang termasuk tabungan ini. Anak ini adalah apa ini? Kami oleh Subhanahu wa Ta'ala tabungan. Kalau anak kita kenalkan dalam usaha agama, cinta kepada Nabi, kita ajari ngaji, ngajari sholat, nanti akan menggembirakan kita di yaumul qiyamah. Yang ketiga apa? Wa qiraatul Quran, kasih tahu supaya anak kita ini senang membaca Al-Quran. Saya pernah dengar guru saya, beliau mengatakan dalam satu riwayat, di akhirat nanti ada orang yang dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia itu meninggal dunia langsung justru diperintahkan oleh Allah untuk menyiksanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat munkar nakir, wahai malaikat munkar nakir, kau siksa itu orang yang baru meninggal di dalam kuburnya. Maka malaikat nakir menyiksa orang yang meninggal barusan. Maka ketika malaikat nakir memegang pentungan malaikat munkar nakir itu, kata para ulama, kalau dibandingkan diangkat seluruh manusia dari awal diciptakan Allah sampai akhir zaman ini, mengangkat pentungan yang ditimbulkan untuk menyiksa orang di dalam kubur, itu semua manusia mengangkatnya tidak akan mampu mengangkat pentungannya malaikat munkar nakir. Yang mau dipentunkan, yang mau menyiksakan kepada orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah. Maka ketika malaikat munkar nakir ini diperintahkan oleh Allah, dia langsung untuk menyiksa. Maka ketika dia mau menyiksa, pentungan ini dilemparkan kepada orang yang disiksa tadi, pentungannya nggak nyampe-nyampe, Masya Allah, nggak kena-kena. Maka malaikat munkar nakir tadi mengatakan, ya Allah, kenapa ini? Kau telah memerintahkan saya bahwasanya engkau telah menyuruh saya menyiksa orang yang di dalam kuburan ini. Apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai malaikat munkar nakir, saya malu kata Allah menyiksa orang tua yang anaknya di dunia belajar ilmu agama. Baru belajar bismillah, di dalam kitabnya itu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang tua kita, kakek kita yang disiksa oleh Allah di dalam kubur, itu dihilangkan siksanya oleh Allah dengan sebab apa? Sebab anaknya belajar alangkah indahnya kita nggak pernah sholat, mau nggak bisa ngaji, tapi anak kita dididik dalam keadaan bisa ngaji, bisa sholat. Ini anugerah besar, tapi ini juga pilihan Allah. Maka hadirin warahmatullah, yang akan menyebabkan orang tuanya disiksa dan diselamatkan dari azab kubur nanti di akhirat, anaknya. Kalau dia diberikan anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah, nanti dia akan bisa menyelamatkan kedua orang tuanya di dalam kubur. Dalam kitab ta'lim dikatakan, barang siapa yang hafid Al-Quran, hafid Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas itu hafal, insyaallah. Maka kata para ulama, orang yang hafid Al-Quran nanti bisa mensafati 10 keluarganya yang wajib masuk neraka. Yang orang yang hafid Al-Quran anaknya bisa mensafati 10 keluarganya yang wajib masuk neraka. Jadi bisa diambil masuk neraka dengan barokahnya dia hafal Al-Quran anaknya, itu bisa mensafati 10 ahli keluarga yang masuk neraka.